Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai calon jamaah umrah yang semoga Allah limpahkan berkah, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami Pondok Jamuniro ingin menghadirkan manasik umroh yang berkaitan dengan qalbu, dengan hati. Karena kami meyakini untuk manasik yang kaitannya fisik, kaitannya zahir, insya Allah tidak begitu sulit, sederhana saja. Sedikit kami singgung, misalkan kita dari Madinah ingin umroh, tinggal niat ikhram nanti di Bir Ali, ya, mikotnya di Bir Ali. Setelah niat ikhram, melanjutkan perjalanan menuju Mekah, sampai di Masjidil Haram kita tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i 7 kali. Setelah itu tahallul selesai. Jadi insya Allah sederhana. Kalau secara fisik, secara zahir, kita tinggal mengikuti pembimbing ibadah umrah, meskipun diam, itu sah. Namun alangkah baiknya disertai dengan doa-doa. Nah, di sini yang ingin kami hadirkan itu adalah manasik qalbu, manasik hati. Makanya kita perlu mempersiapkan qalbu kita, hati kita di dalam melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama, tentunya kita harus sadar kita sebagai tamu Allah. Bagaimana kita menyadari kalau kita itu tamu Allah? Yaitu kita dengan mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita, baik secara fisik maupun secara qalbu, hati kita harus kita siapkan. Berbeda ketika kita diundang seorang presiden misalkan. Kita mungkin hanya sekedar persiapan fisik yang rapih dan lain sebagainya. Namun kita ketika menjadi tamu Allah, sadar sebagai tamu Allah, kita harus mempersiapkan diri kita, baik secara fisik maupun qalbu kita, hati kita. Nah, jadi yang pertama kita harus sadar kita sebagai tamu Allah, kita harus mempersiapkan diri kita, baik secara fisik maupun batin kita, qalbu kita, hati kita. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, diundang oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah umrah sebagai tamunya Allah di rumahnya Allah. Nah, ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena ada orang yang sama Allah dikasih nikmat harta, nikmat dunia, tapi belum dipilih oleh Allah, atau mungkin tidak sama sekali diundang oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya, ke Baitullah. Namun kita alhamdulillah merupakan orang yang dipilih oleh Allah, diundang oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah umrah, datang ke rumah Allah. Ini harus kita syukuri. Kita sudah terbiasa ya bersyukur kalau dikasih rumah, kasih mobil. Namun kadang kita lupa Allah telah memberi nikmat kemudahan dalam beribadah. Contoh misalkan sholat. Ada orang yang sama Allah diberi kesehatan fisik, namun tidak diberi nikmat bisa menjalankan sholat. Demikian juga ketika ibadah umrah. Ada orang yang secara fisik mampu, secara harta mampu, namun sama Allah tidak diberi nikmat untuk bisa menjalankan ibadah umrah, tidak bisa ke rumah Allah. Nah, ini harus kita syukuri, karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar Allah tambahkan nikmatnya, tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah kalau kita terus-menerus bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat, dan insyaallah Allah akan mengundang kita tidak hanya saat ini tapi di kemudian hari. Insyaallah. Amin amin insyaallah. Ini yang kedua, kita harus meyakini bahwa kita diundang oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai tamunya Allah. Kalau kita lihat ya di kehidupan sehari-hari, misalkan kita punya anak ingin mengadakan hajatan, tentunya kita mengundang orang, kita memilih. Tidak sembarangan orang, tidak semua orang bisa datang, kita pilih. Demikian juga Allah telah memilih kita. Ini perlu kita syukuri dan harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan niat. Kita niatkan dalam perjalanan umroh ini, dalam melaksanakan umroh ini, kita niatkan karena Allah, bukan yang lain. Kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan untuk jor-joran, jangan untuk kesombongan ya. Sampai sana hanya selfie, terus diupload di Facebook, diupload di WhatsApp dan lain sebagainya. Karena apa? Ada kesombongan di hati kita. Naudzubillah min dzalik. Kita jaga ya. Kita niatkan ikhlas karena Allah. Atau mungkin jor-joran, niatnya hanya ingin belanja. Ini saya belanja dari Mekah, belanja dari Arab, setelah pulang dipamer-pamerkan untuk jor-joran. Atau mungkin jor-joran karena ingin berkali-kali umroh bisa pamer bahwa apa, saya sudah umroh 15 kali mungkin, atau 17 kali. Nah, semoga Allah menjaga itu semua. Allah menjaga hati kita agar kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi pada kesempatan ini yang kami hadirkan berkaitan dengan manasik umroh. Yang kami hadirkan di sini adalah berkaitan dengan qalbu. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus sadar sebagai tamu Allah. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, diundang oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah umroh, datang ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Dan yang ketiga, kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, tapi memang kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kami hadirkan. Nanti di kesempatan lain kita hadirkan materi yang lain berkaitan dengan manasik umroh yang berkaitan dengan qalbu, dengan hati. Semoga ada manfaatnya dan bisa memberikan maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.